Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Berjumpa lagi bersama saya TKS Resana STH yang melayani di Jemaat GKE Parawe Kalawa. Pada saat ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama 1 Tawarik pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Namun sebelum kita bersama-sama merenungi sebagian dari firman Tuhan ini, saya akan mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan agar kita boleh mengerti dan memahami isi dari firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang kami kenal dalam Putra-Mu Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kehidupan kami, memelihara setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini untuk bersama-sama belajar, merenungi sebagian dari firman-Mu. Tuhan, Engkaulah yang berfirman melalui firman-Mu ini. Berkata-katalah ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami, dan kami boleh menjalankannya sesuai dengan seturut yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel telah ditetapkan Allah jauh sebelum bangsa itu ada. Bahkan bangsa Israel ini dikenal sebagai umat pilihan Allah dan telah memperoleh kasih karunia Allah, di mana mereka selalu memperoleh kemenangan, kebangkitan yang terus-menerus terjadi, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang paling besar. Dalam konteks kita pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bahwa nyata adanya kedaulatan Allah itu selalu terjadi atas bangsa Israel, di mana mulai dari pemerintahannya sampai pemimpin-pemimpinnya dan raja yang ditetapkan itu selalu Allah yang memilih. Dan itu semua menjadi ketetapan Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Salah satu contohnya dalam hal ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yaitu kita melihat bahwa Daud yang diangkat dan ditetapkan Allah sebagai pemimpin bangsa Israel untuk mengganti pemimpin yang sebelumnya. Nah, juga dalam hal ini kita melihat bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel, bahkan dalam kehidupan pemimpin dan rajanya, di mana Allah selalu memberikan kasih karunia dan menyertai kehidupan mereka. Sehingga bukan hanya raja yang dipilih oleh Allah, tetapi ketika raja itu sudah dipilih, di mana mereka diberikan kekuasaan, bahkan mereka diberikan kemampuan untuk merebut apa yang menjadi milik mereka. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Daud dipilih sebagai raja atas bangsa Israel, dan juga Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Itu merupakan suatu kasih karunia dan penyertaan yang Allah berikan atas kehidupan bangsa Israel, sehingga mereka boleh merasakan kasih Allah itu sungguh nyata terjadi di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti dalam kehidupan kita sebagai
manusia tentu kita sering melihat segala sesuatunya terjadi dengan lancar, segala kehendak kita, segala apa yang kita harapkan terjadi dengan lancar itu bukanlah semata-mata dari kemampuan dan kebijaksanaan yang kita miliki sebagai manusia, melainkan itu merupakan rencana dan ketetapan yang diberikan oleh Allah sebagaimana mestinya, dan terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah seizin daripadanya. Dan di sisi lain juga ketika kita melihat bahwa ada segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang kita harapkan itu belum terjadi dan belum terlaksana sesuai dengan kemampuan kita, bukan berarti Allah tidak menghendaki itu terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Melainkan ada waktu dan rencana Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, dan itu akan terjadi pada saat waktunya Tuhan. Dan tentu sebagai orang Kristen yang percaya, kita hendaklah selalu mengharapkan yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan tentu itu akan pasti terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan jika itu yang dikehendaki oleh Allah atas kehidupan kita, maka itu pun akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi melalui nas firman Tuhan ini untuk kita bersama-sama renungi, Bapak Ibu saudara-saudari, nas ini mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa kehidupan mulai dari segala rencana, harapan, keinginan, dan kerinduan kita ada yang masih belum tercapai, bukan berarti itu tidak dapat terwujud atau tidak dapat terjadi dalam kehidupan kita, melainkan ada waktu di mana Tuhan menghendaki itu terjadi dan pasti akan terjadi di waktu yang tepat, yaitu waktunya Tuhan. Nah, jadi dalam menyikapi hal ini, kita sebagai orang yang percaya tentu kita harus terus-menerus menaruh harapan kita di dalam Tuhan dan percaya segala sesuatunya pasti terjadi dan tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Seperti yang dialami oleh Raja Daud, di mana dia diangkat menjadi seorang raja dan merebut Yerusalem, itu semua bukan semata-mata kemampuan yang ia miliki, melainkan kehendak Tuhan yang ditetapkan di dalam kehidupannya. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh sama-sama belajar bahwa segala sesuatu yang kita harapkan dan imani pasti Tuhan wujudkan, jika itu adalah yang terbaik untuk kita dan dari Tuhan. Dan melalui hal itu biarlah kemuliaan Tuhan semakin diagungkan dan Tuhan Yesus semakin ditinggikan di dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita naikkan rangkaian doa syafaat kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan pengharapan di dalam kehidupan kami. Ketika ada segala sesuatu rencana dan harapan kami yang masih belum tercapai dan belum kami wujudkan, bukan semata-mata karena itu bukan yang terbaik untuk kami, tetapi akan terjadi di waktunya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini mengajarkan kami bahwa bersabar, berdoa, dan mengharapkan setiap hal yang terbaik hanya kepada Tuhan saja. Hanya kepada Tuhanlah segala sesuatu boleh terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi di dalam Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu inilah yang mengajarkan kami bahwa kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang berada di Sang Pamarto, Rei 5. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi tugas, pekerjaan, tanggung jawab dari gereja-Mu ini, biarlah Tuhan yang memampukan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja di dalamnya, sehingga melalui gereja Tuhan ini, nama Tuhan semakin diagungkan, semakin ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan kami sekalian. Kami percaya Tuhan,
apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan boleh tercapai, terlaksana dengan apa yang Tuhan kehendaki dan sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan jemaat-jemaat-Mu ini sehingga boleh memuliakan, mengagungkan nama Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi proses, kegiatan, pelaksanaan, bahkan hal-hal yang kami rencanakan dalam jemaat-Mu ini ya Tuhan, boleh terlaksana dengan baik, dan itu semua bukan semata-mata karena kemampuan dan kebijaksanaan kami, melainkan itu oleh kasih karunia yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan karuniakan atas jemaat-Mu ini. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, biarlah mereka boleh menjadi jemaat Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap program kerja, dalam setiap harapan pekerjaan, bahkan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Dan biarlah ya Tuhan, melalui gereja-Mu ini boleh berkembang dan menjadi kebenaran, perpanjang tangan dari Tuhan agar kemuliaan Tuhan semakin diagungkan di dalam kehidupan di dunia ini. Kami percaya Tuhan memberkati setiap tugas, pekerjaan, segala harapan, keinginan, dan kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam tangan Tuhan. Kami percaya lawatan dan kuasa-Mu bekerja atas setiap kelemahan dan kerinduan kami ya Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan kami sempurnakan doa ini seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.